jemaat Tuhan. Segala puji, syukur, hormat hanya bagi nama Tuhan, di mana pada malam hari ini, saat ini kami masih bisa melaksanakan ibadah rumah tangga. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Pendeta Agustinus Patang beserta seluruh majelis jemaat Oikumene Kartago Gorongloe yang berkenan melayani kami dengan penuh sukacita melalui ibadah pada saat malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui ibadah ini. Amin. Baik, selamat malam keluarga Bapak Peris Sariri bersama jemaat Tuhan sekalian. Kita akan masuk dalam ibadah rumah tangga bagi keluarga Bapak Peris Sariri. Mari kita bersama-sama datang menaikkan pujian kepada Allah. Karena itu mari kita berdiri bersama dan kita memuji Tuhan. NKB 2 bait pertama, Hai Mari Sembah. Mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, berisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Mari kita tabiskan ibadah kita. Kebaktian kita bersama keluarga Bapak Peris Sariri kiranya jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Kembali kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Baru, nyanyikanlah Kidung Baru 19 bait pertama, Dalam Lautan yang Kelam. Tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membacanya. Bapa, terima kasih kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami malam hari ini untuk bersama-sama beribadah dalam kebaktian rumah tangga di mana keluarga Bapak Peris Sariri boleh mengambil bagian pada saat ini. Dan tiba saatnya firman-Mu akan ditaburkan. Kiranya firman-Mu boleh menjadi benih yang akan bertumbuh dalam setiap kehidupan kami dan menghasilkan buah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Oleh Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Kita membuka firman Tuhan bersama dalam kitab 2 Samuel pasal 22. Saya akan membaca ayat 1 sampai ayat 3. 2 Samuel 22 ayat 1 sampai 3 berkata, Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari cengkraman Saul. Ia berkata,
Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Shalom. Pak Feris secara khusus yang boleh mengambil bagian pada malam hari ini, saya dan Pak Feris masih seumuran. Dan di masa remaja dan pemuda di gereja, meskipun terpisah tapi pasti kita punya masa yang sama. Pasti Pak Feris dan rekan-rekan jemaat Tuhan yang seumuran dengan saya, mungkin atau yang di bawah saya, di atas saya sedikit, masih ingat satu lagu dari band yang namanya Jamrud ya. Jamrud ya merupakan satu band yang agak rock ya. Dan ada satu dia punya lagu seperti ini. Berakit-rakit kita ke hulu, berenang kita ke tepian, bersakit dahulu senam pun kan datang. Saya berhenti sampai di situ. Nah, lagu Jamrud ini merupakan satu peribahasa yang diangkatnya menjadi suatu syair ya. Kita tahu bersama bahwa ada suatu peribahasa yang berkata, berakit-rakit dahulu, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya, itu suatu peribahasa yang kadang menggambarkan kehidupan orang-orang yang saat ini bisa memperoleh sukses. Dulu mereka menderita, bekerja keras untuk bisa memperoleh kesuksesan. Tapi saya ingin menggambarkan peribahasa ini dengan kehidupan yang dialami oleh Daud. Ya. Di pasal 22 ini adalah puncak dari semua peristiwa yang pernah dialami Daud ketika dia dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh sampai kemudian semua musuhnya telah Tuhan lewatkan darinya. Dan saat ini dalam nas bacaan kita di pasal 22 ini merupakan nyanyian Raja Daud. Saya tidak membacanya sampai ayat terakhir ini, cukup panjang 51 ayat. Tapi ini merupakan nyanyian syukur Daud kepada Tuhan atas semua peristiwa yang telah pernah dia alami, dia lewati, peristiwa yang tidak mudah bagi dia, penuh dengan penderitaan. Tadi dikatakan di akhir ayat 3, engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Dia mengalami kekerasan sepanjang perjalanan hidupnya sampai ketika dia menaikkan nyanyian ini. Nah, saudara, Daud ketika bisa melewati semua peristiwa yang menimpa hidupnya. Dan pada akhirnya dia merasakan sukacita dan kebaikan Tuhan yang begitu setia menyertai dia. Sehingga dia tergerak untuk menaikkan nyanyian syukur kepada Tuhan. Mengapa Daud begitu bersyukur kepada Tuhan? Karena Tuhan telah melepaskan dia. Dikatakan dalam ayat 1 tadi, Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman musuhnya dan dari cengkeraman Raja Saul. Kita tahu bersama bahwa Saul mengejar Daud untuk membunuhnya. Saul yang dulunya begitu sayang kepada Daud, tapi karena iri hati kepada Daud, akhirnya dia membenci dan ingin membunuh Daud. Bukan hanya Saul yang mengejar-ngejar Daud, tapi kemudian anaknya Absalom memberontak, ingin mengkudeta ayahnya. Dia mengkhianati ayahnya. Tentu kalau kita dikhianati itu kita pasti mengalami perasaan yang sakit. Daud mengalaminya, bahkan anaknya sendiri yang mengkhianatinya. Tidak sampai di situ, dia bahkan dicaci maki oleh Simei dan dia pun mengalami tekanan dari Seba. Seba mencoba memberontak kepada dia. Jadi tekanan demi tekanan, penderitaan demi penderitaan, Daud alami dalam kehidupannya. Sampai ketika di puncaknya, di pasal ini, dia betul-betul sudah merasakan bahwa Tuhan telah membebaskan dia dari kekerasan
katanya, dari penderitaan yang dialaminya. Dan atas semua itu, peristiwa yang menempanya, dia tetap sadar bahwa Tuhan campur tangan sepanjang kehidupannya. Dan sebagai seorang yang dekat dengan Tuhan, dia sadar betul bahwa ketika dia menyerahkan semua pergumulan ini kepada Tuhan, dia yakin dan percaya bahwa jika ia tetap hidup setia, Allah akan membelanya. Allah akan setia bersamanya. Itulah mengapa nyanyian syukur ini memberikan suatu bukti kepada kita bahwa Allah betul-betul melindungi Daud dari segala bentuk kekerasan yang dialaminya. Dan ketika kita merenungkan semua ini, kalau kita sudah membaca pasal ini, kita akan melihat bagaimana Daud membuat syair ini dengan senantiasa mengagungkan Tuhan, memegahkan Tuhan, menjadikan Tuhan segalanya dalam hidupnya. Tuhanlah yang membuat dia sampai saat itu ia bisa merasakan kebebasan dari penderitaan. Di ayat 2 dan 3 ini, kita melihat bagaimana Daud menggambarkan Allah yang dia sembah itu. Allah yang benar-benar memperdulikan dia. Ada 10 hal yang Daud katakan tentang Allah yang telah menolong dia. Pertama dikatakan bahwa Tuhan itu adalah bukit batuku. Bukit batuku. Daud pernah mengalami pelarian dan dia berlari ke bukit untuk berlindung. Dan dia menyadari bahwa yang bukit batu yang sebenarnya adalah Allah sendiri, tempat dia berlindung. Kemudian dikatakan kubu pertahananku, benteng pertahanan. Mengapa ia sampai saat itu bisa bertahan? Karena Tuhan yang menjadi kubu pertahanannya. Dia kuat sampai saat itu karena Tuhan yang telah menolong dan menguatkannya. Kemudian dia katakan bahwa Tuhan penyelamatku. Tuhan membebaskan dia dari pedang Saul. Membebaskan dia dari ancaman pembunuhan Absalom. Membebaskan dia dari pemberontakan Seba. Tuhanlah yang menyelamatkan dia. Kemudian di ayat ketiga dikatakan lagi Tuhan Allah itu gunung batu bagi Daud. Kekuatan yang dahsyat, tempat perlindungan yang tidak mudah, membuat dia tidak mudah goyah imannya kepada Tuhan. Kemudian lagi dikatakan tempat aku berlindung, perisaiku, pertahanannya, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku dan juru selamatku. 10 hal ini Daud gambarkan tentang eksistensi Allah selama ia menjalani penderitaan itu. Allah hadir sebagai 10 hal itu. Sebagai bukit batu, sebagai kubu pertahanan, sebagai penyelamatnya, sebagai gunung batu, dan seterusnya. Apa yang dia alami setiap kali dia mengalami pengalaman rohani, mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Ia menggambarkan Tuhan seperti itu. Ia menggambarkan Tuhan sebagai satu-satunya kekuatan yang membuat dia mampu bertahan sampai saat itu. Satu-satunya tempat perlindungan yang membuat dia bisa selamat. Tiada yang lain. Sehingga dalam kesengsaraan yang dia alami waktu itu, selalu ada keyakinan bahwa suatu saat Tuhan pasti akan memberikan nikmat kelepasan bagi Daud sendiri. Bapak Ibu Saudara, Daud mengalami kesengsaraan, tapi dia sabar menjalaninya. Dan pada akhirnya dia mendapatkan kepuasan. Dia mendapatkan nikmat. Sengsara membawa nikmat. Dia menderita. Tapi kemudian karena dia percaya kepada Allah, dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Pada akhirnya dia mendapatkan nikmat dari Tuhan.
kepuasan dari Tuhan, kebebasan dari penderitaan, kemenangan atas semua musuh yang telah mencoba untuk menghancurkannya, mencoba untuk membunuhnya. Tapi karena dia setia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, pada akhirnya Tuhan yang campur tangan dan membela dia, melepaskan dia dari semua ancaman yang ada. Bapak Ibu Saudara, pengalaman Daud memberikan suatu gambaran akan Mesias yang akan datang. Dia menderita, tapi kemudian dia mendapatkan kelepasan. Bukankah Kristus yang kita percaya sampai hari ini juga menjalani hal demikian? Dia datang kepada umat kepunyaannya. Kemudian dia menderita. Dia mengalami sengsara. Untuk apa? Untuk membawa nikmat. Nikmat ini adalah kepuasan, kelepasan, kemenangan. Dia mengalami kesengsaraan bukan semata-mata hanya untuk menggenapi rencana Bapanya di surga. Tetapi untuk kelepasan kita dari kuasa maut. Dia rela menderita, dia rela mengalami sengsara. Supaya kita yang disengsarakan oleh kuasa maut bisa dilepaskan. Bisa memperoleh nikmat atau kepuasan. Bapak Ibu Saudara, dengan penderitaan yang Kristus jalani. Nikmat kebebasan dari perhambaan akan dosa yang kita alami, sekarang kita terlepas darinya. Kita dipuaskan. Sebab jiwa kita tidak akan binasa selamanya. Sebab kita sudah diberikan jaminan bahwa melalui kesengsaraan yang dia alami, pada akhirnya itu membawa nikmat bagi kita, yaitu hidup yang kekal. Walaupun kita sudah mati, ada pengharapan untuk kita bisa hidup kembali. Bapak Ibu Saudara, Daud adalah gambaran Kristus. Tetapi Daud dan Kristus berbeda. Daud memperoleh dan menerima kemenangan dari kesengsaraannya. Namun Kristus, dia memberi kemenangan dari kesengsaraannya. Daud menerima kemenangan dari kesengsaraannya. Tetapi Kristus, dia memberi kemenangan dari kesengsaraannya. Itu beda Kristus dan Daud. Adakah saudara saat ini mengalami penderitaan dalam hidupmu, kesengsaraan dalam hidupmu? Tak kala saudara mengalami pergumulan yang berat, kemana saudara pergi? Siapa yang saudara cari? Daud menjadikan Allah sebagai tempat pelariannya. 1 dari 10 gambaran Allah yang diberikan, diungkapkan oleh Daud dalam syair ini adalah dia menjadikan Allah tempat pelarian. Tempat pelarian itu seperti tempat untuk mengungsi, saudara. Karena keadaan kita tidak memungkinkan lagi, situasi di sekitar kita tidak memungkinkan kita hidup, kita mengungsi. Biasanya seperti itu. Ketika terjadi bencana, orang mengungsi. Ada tempat yang akan menjadi tempat pelariannya. Dan Daud menggambarkan Allah seperti itu. Bahwa ketika dia mengalami bencana dalam hidupnya, kesengsaraan, penderitaan, dia ingin mengungsi. Dan dia menjadikan Tuhan Allah tempat pelariannya atau tempat pengungsiannya. Karena tempat sebelumnya dia sudah merasa tidak aman. Tidak ada damai. Tidak ada keselamatan lagi di sana. Akhirnya dia menjadikan Allah sebagai tempat pelariannya. Bagaimana jika hal ini terjadi kepada kita? Kemana dan di mana tempat pelarian kita? Banyak orang yang ketika mengalami masalah, tempat pelariannya sekarang ini bukan lagi kepada
orang yang mereka percaya. Atau bukan lagi kepada pendeta, gembalanya. Sekarang banyak sekali tempat pelarian, orang-orang bisa pergi ke sana. Tapi tempat pelarian itu sama sekali tidak memberi kepuasan. Apa contohnya? Media sosial. Banyak orang yang lari menjadikan media sosial tempat pelariannya. Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube. Bahkan juga ada yang menjadikan makanan-makanan sebagai tempat pelarian. Dan banyak lagi di dunia ini, saudara. Tapi yang kita perlu sadari bahwa semua itu tidak akan memberikan kepuasan bagi kita. Memang ketika kita, misalnya, kita sedang bergumul dan akhirnya kita mengupdate status kita di Facebook atau kita membuat story kita di WhatsApp, mengungkapkan perasaan hati kita. Memang kita kadang mengalami kelegaan, tapi kita tidak akan mendapatkan kelegaan yang sejati. Sebab semua itu hanya sementara dan tidak memberikan kita kepuasan yang sejati. Kita mengungkapkan semua perasaan kita di media sosial. Tetapi itu tidak akan memberikan kita jalan keluar untuk bisa lepas dari pergumulan itu. Daud mengajar kita bahwa satu-satunya tempat bagi kita untuk datang, untuk lari, untuk mengungsi adalah Allah sendiri. Daud punya banyak penasehat. Daud punya banyak prajurit, punya banyak orang kepercayaan. Tetapi apakah Daud lari kepada mereka? Tidak. Daud tidak lari kepada mereka untuk mencurahkan beban yang dia miliki. Dia lari kepada Tuhan yang dia percaya satu-satunya yang mampu memberikan kepuasan sejati bagi dirinya. Dan itu terbukti Bapak Ibu Saudara. Ia mengalaminya. Dan pada akhirnya dia mengalami kelepasan itu sehingga dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dia menaikkan ucapan terima kasih kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan membawa hidupnya. Bahwa inilah hidupku Tuhan yang selama ini setia kepadamu meskipun aku menderita. Meskipun aku ada di dalam kekerasan. Tetapi pada akhirnya saya menyadari sepenuhnya bahwa apa yang saya sudah lakukan selama ini berserah kepadamu. Akhirnya aku mendapatkan hasilnya, jawabannya. Dan itulah yang menjadi ungkapan syukur Daud. Kalau kita membaca pasal 22 ini, begitu banyak kata-kata, ucapan-ucapan yang luar biasa yang dia alami, dia ungkapkan kepada Tuhan. Apakah sejauh ini ketika kita lepas dari pergumulan, penderitaan, ketika sengsara kita kemudian sudah menjadi nikmat, kemana kita berterima kasih? Apakah di media sosial atau kepada Tuhan? Tidak masalah kita berterima kasih, bersyukur, Tuhan terima kasih saya bisa ulang tahun dan sebagainya. Di media sosial tidak masalah. Tapi ingat yang utama kepada siapa kita harus berterima kasih. Jangan sampai terima kasih kita lebih kita utamakan di media sosial, di story kita, daripada kepada Tuhan sendiri. Ingatlah saudara bahwa sengsara atau penderitaan atau pergumulan yang kita alami, jika kita setia menjalaninya seperti Daud, maka kita akan memperoleh nikmat, kelepasan yang Tuhan akan berikan. Daud telah melakukannya. Bahkan Kristus sendiri, dia tidak sekedar melakukannya, tapi dia memberi hidupnya dari kesengsaraan yang dia alami. Tuhan memberkati jemaat Tuhan. Shalom. Baik jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama mempersiapkan persembahan syukur kita. Dan kita menyanyi dari NKB 133, bait pertama, syukur padamu ya Allah. Dari kasih
Kita akan masuk di dalam doa syafaat dan persembahan syukur. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada malam hari ini kami bersyukur untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengajar kami dari kehidupan Daud, bahkan dari kehidupan Kristus yang telah menggenapi semua yang dijalani oleh Daud. Kristus telah menggenapinya dengan sempurna. Bahkan Kristus memberi kemenangan, kelepasan, nikmat itu kepada kami orang percaya melalui kesengsaraan yang telah Ia jalani. Tuhan, mampukan kami untuk mau bersyukur kepadamu di dalam segala hal. Engkau yang kami utamakan sebagai tempat kami menaikkan syukur. Bahkan ketika kami mengalami pergumulan, kami mau menjadikan Engkau sebagai tempat pelarian kami, tempat kami mengungsi untuk mendapatkan keamanan yang sejati. Tuhan, terima kasih malam hari ini berdoa bagi keluarga Bapak Ferry Sariri. Dalam kehidupan keluarganya bersama istri, Tuhan kiranya menolong supaya kehidupan keluarga ini senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Apapun yang dikerjakan senantiasa mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati Pak Feris di dalam tugas tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, sebagai suami, ayah bagi kedua anak yang Tuhan boleh karuniakan, Keisha dan adiknya. Juga berdoa dalam masa-masa di mana ia berusaha untuk mencari pekerjaan. Tuhan kiranya berkenan menolong supaya ia boleh menemukan pekerjaan yang terbaik untuk kemudian dia jalani untuk menghidupi kehidupan keluarga yang Tuhan percayakan. Berdoa bagi istri dalam tugas pekerjaannya, Tuhan memberi semangat, boleh membagi waktu dengan suami, anak-anak di dalam kehidupannya. Berkati Keisha dan adiknya di dalam masa kecilnya, masa pertumbuhan, kiranya mereka senantiasa ada di dalam perlindungannya yang maha kuasa, yaitu Allah kami. Berkati adiknya yang kekasih yang dalam masa pertumbuhan, Tuhan menolong supaya dalam masa-masa bayinya, pertolongan-Mu nyata, perlindungan-Mu sempurna, ia senantiasa ada di dalam kuasa dan kehendak Tuhan. Berdoa bagi keluarga mereka, baik orang tua yang ada di kompleks PKG ya Bapak, Ibu kekasih, maupun nenek mereka yang ada di Palopo. Tuhan kiranya berkenan memelihara masa tua mereka. Mereka boleh tetap setia mengiring Tuhan. Berdoa bagi saudara-saudara daripada Bapak Ferry Sariri, baik Pak Heral, Pak Herik, di dalam tugas pekerjaan tanggung jawab mereka sebagai pemimpin keluarga, maupun kepada ketiga adik perempuan daripada Pak Feris. Desti dalam pekerjaannya, Desi dan Ika di dalam mereka mencari pekerjaan. Berkenanlah Tuhan memberkati masa muda anak-anak ini dan bahkan senantiasa menyediakan yang terbaik lewat usaha yang mereka lakukan untuk boleh menjalani masa depan dan cita-cita mereka. Terima kasih ya Allah, kiranya Engkau memberkati keluarga besar Bapak Ferry Sariri hari demi hari, bahkan dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Mereka boleh tetap setia mengiring Tuhan di dalam berbagai tantangan kehidupan yang mereka hadapi. Berdoa bagi warga jemaat Tuhan dimanapun berada, baik di kompleks PKG maupun di Makassar, bahkan di luar daerah. Tuhan kiranya memberkati, kiranya mereka senantiasa hidup seturut kehendak-Mu, ada di dalam pertolongan Tuhan, dan senantiasa setia melakukan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Allah, berdoa untuk sisa waktu kebaktian rumah tangga beberapa minggu lagi, kiranya Tuhan memberkati supaya semua boleh berjalan dengan baik. Baik para pelayan yang dipersiapkan maupun bagi yang bertugas di dalam merekam, Tuhan menolong supaya semuanya diberi kekuatan kesehatan menjalani kehidupan mereka.
Berdoa bagi RTMS 3 yang akan dilaksanakan minggu depan. Tuhan kiranya berkenan memberikan kami kekuatan sebagai tim kerja, bahkan para peserta yang akan hadir, khususnya kesehatan daripadamu. Kami dijauhkan daripada virus COVID-19, sehingga kami boleh berkumpul dengan keadaan sehat dan boleh menyelesaikan pertemuan ini untuk membahas laporan-laporan untuk kepentingan pelayanan gereja demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati panitia Natal yang mempersiapkan diri di dalam mengatur perayaan Natal bulan depan. Bahkan kami akan memasuki masa Advent, Tuhan berkenan menolong supaya kami boleh menjalaninya dengan penuh sukacita di dalam menyambut hari kelahiran Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan ini. Kami diberi waktu untuk memberi persembahan. Berkatilah apa yang boleh dipersembahkan bagi gereja Tuhan di tempat ini, kiranya boleh dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang kita berdiri dan mari kita bersama menaikkan NKB 207 bait pertama. Taat setia bertekad yang bulat. Jemaat Tuhan, pada akhirnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kiranya firman Tuhan yang boleh sampai kepada kita, bahwa bagaimanapun pergumulan yang kita hadapi, percaya bahwa ketika kita setia menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan memberikan Dia ruang untuk bekerja dalam hidup kita, untuk Dia campur tangan, maka pada akhirnya kita akan memperoleh nikmat, kepuasan yang datangnya dari Tuhan. Karena itu jemaat Tuhan, pergilah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, ibadah kita selesai. Tuhan memberkati keluarga Bapak Peri Sariri dan jemaat Tuhan sekalian. Shalom.